Di era peperangan modern, senjata paling mematikan tak lagi berbentuk rudal atau tank, melainkan drone yang melesat senyap dan membawa dampak dahsyat. Dari serangan mengejutkan Hamas ke Israel hingga gelombang serangan udara besar-besaran Ukraina ke Rusia yang melibatkan ratusan drone, dunia kini menyaksikan babak baru dalam konflik global. Houthi di Yaman turut melancarkan serangan ke Israel. Sementara di Asia Selatan, beberapa waktu lalu India dan Pakistan terlibat dalam perlombaan teknologi drone yang memperpanas ketegangan regional. Peperangan telah berubah wajah dan drone menjadi simbol dominasi baru di langit konflik dunia. Simak ulasannya dalam video berikut. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan mengejutkan ke Israel yang membuka babak baru dalam konflik di kawasan. Melalui sebuah video dokumentasi, Hamas mengklaim telah menggunakan drone kamikaze untuk menyerang pangkalan militer Israel. Drone itu diluncurkan menggunakan sistem ketapel gas dan menghantam target di darat, menyebabkan ledakan yang melepaskan pecahan peluru di sekitarnya. Serangan ini menunjukkan efektivitas teknologi drone dalam menghadapi sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome karena mampu terbang rendah dan menghindari deteksi. Nama drone tersebut diambil dari Muhammad Al-Zuhari, seorang ahli drone asal Tunisia yang dibunuh pada 2016. Kontribusinya dalam pengembangan teknologi ini menjadi simbol perlawanan teknologi di Palestina. Drone ini diperkirakan menggunakan koordinat GPS untuk menghantam target-target tetap seperti pusat komando dan barak militer dengan tujuan mengacaukan respons militer Israel. Menyusul serangan tersebut, Israel melancarkan balasan besar-besaran yang menghantam berbagai wilayah di Gaza. Serangan udara dan penembakan artileri Israel menyebabkan korban sipil yang luas. Di Jabalia, jet tempur Israel menyerang sebuah sekolah yang menampung warga sipil terlantar, menyebabkan banyak korban, termasuk perempuan dan anak-anak. Drone Israel juga digunakan untuk menyerang kawasan padat penduduk seperti Sijaya, Nusairat, dan Khan Yunis. Serangan drone Hamas ke Israel nyatanya bukanlah satu-satunya tekanan udara yang dihadapi Tel Aviv. Di front yang berbeda, dukungan untuk perjuangan Palestina juga datang dari arah selatan melalui serangan dari Yaman. Pada Minggu 1 Juni 2025, kelompok Houthi di Yaman mengumumkan telah meluncurkan rudal balistik hipersonik yang mengarah ke Bandara Udara Ben Gurion di pinggiran Tel Aviv. Meski militer Israel mengeklaim berhasil mencegatnya, serangan ini menunjukkan peningkatan kapabilitas militer Houthi dan eskalasi konflik regional yang semakin meluas. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari menyebut operasi ini sukses karena menyebabkan kepanikan di kalangan warga Israel dan menghentikan penerbangan sementara. Tak hanya itu, Houthi juga melancarkan 3 operasi drone secara terpisah yang menyasar Tel Aviv, Ashdod, dan Eilat. Semua itu merupakan target strategis di Israel yang bertujuan menghentikan agresi Israel di Gaza dan memaksa dicabutnya blokade bantuan. Saluran berita Israel Channel 12 melaporkan serangan ini mengakibatkan penutupan sementara operasi lepas landas dan pendaratan di Bandara Ben Gurion. Ini membuktikan tekanan ini tidak sekadar simbolis, melainkan mengganggu infrastruktur vital Israel. Hingga saat itu, setidaknya 49 rudal dilaporkan telah ditembakkan dari Yaman ke arah Israel sejak 18 Maret 2025. Meski tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan terbaru, sirine pertahanan udara telah digaungkan di banyak wilayah Israel Tengah, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem Barat. Ketegangan semakin memanas sebab Houthi bertekad melanjutkan operasi militer mereka hingga Israel menghentikan serangan ke Gaza. Bergeser ke Asia Selatan, di kawasan yang telah lama dipenuhi ketegangan, India dan Pakistan memasuki era baru persaingan militer. Untuk pertama kalinya, kedua negara yang bermusuhan ini sama-sama mengerahkan drone dalam skala besar dalam konflik yang meledak pada awal Mei 2025. Pertempuran terbaru dipicu oleh tewasnya 26 turis asal India di wilayah Kashmir, insiden yang menyulut perang drone modern di sepanjang perbatasan 1.700 km antara keduanya.
Dalam konflik yang meletus pada 8 Mei 2025, Pakistan meluncurkan antara 300 hingga 400 drone di lebih dari 36 titik untuk menguji pertahanan udara India. Jenis drone yang digunakan Pakistan termasuk Kih-3 dan Squad Songar buatan Turkiye, serta UAV Shahpar 2 produksi dalam negeri. Sebagian besar digunakan untuk intelijen dan penyerangan presisi. India menanggapi dengan meluncurkan drone Harop buatan Israel, Warmed asal Polandia, dan unit UAV produksi domestik yang menyasar infrastruktur dan konsentrasi milisi di Pakistan. Kedua pihak menunjukkan tingkat adopsi UAV yang tinggi, bukan hanya sebagai pelengkap tapi sebagai tulang punggung operasi. Meski Pakistan menyangkal banyak drone mereka ditembak jatuh, sistem pertahanan udara India diperlihatkan cukup efektif. Di langit Jammu, rudal-rudal anti-drone meluncur dengan suar merah menyala, menjadi bukti perang teknologi yang kini bermain di perbatasan dua negara bertetangga ini. Pensiunan Jenderal India yang kini menjadi pengamat UAV Anshuman Narang menyebut performa senjata anti-drone India 10 kali lipat lebih banyak dari yang diperkirakan. Konflik ini juga memicu perlombaan industri pertahanan baru India berencana mengucurkan investasi sebesar 470 juta dolar AS atau sekitar 7,5 triliun rupiah untuk mempercepat produksi UAV dalam negeri. Anggaran itu 3 kali lipat lebih besar dari anggaran sebelumnya. Pemerintah juga menyetujui dana darurat militer sebesar 4,6 miliar dolar atau sekitar 79,8 triliun rupiah, sebagian besar dialokasikan untuk drone tempur dan pengintai. Industri lokal seperti IdeaForge dan New Space terlibat langsung dalam produksi UAV modern yang dilengkapi teknologi otonom dan hulu ledak presisi. Di pihak lain, Pakistan membangun kerjasama strategis dengan China dan Turkiye. Perusahaan pertahanan Baykar Turkiye bahkan telah memulai perakitan drone Kih-3 secara lokal di Taman Sains dan Teknologi Dirgantara Nasional. Kemitraan ini diperkirakan akan meningkatkan kemandirian militer Pakistan dalam produksi UAV untuk mengimbangi keunggulan teknologi India. Tak hanya drone, India juga merencanakan pembangunan jet tempur siluman generasi kelima dengan mesin ganda. Beralih ke dinamika yang jauh lebih destruktif dan eskalatif dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Jika di Asia Selatan, perlombaan teknologi pertahanan masih berfokus pada pengembangan dan demonstrasi kekuatan strategis, maka di Eropa Timur, konflik antara Rusia dan Ukraina sudah mencapai tingkat intensitas maksimum. Sebagaimana ditunjukkan oleh serangan udara terbesar sepanjang sejarah perang ini sejak 2022. Pada Sabtu 24 Mei 2025 malam, Rusia meluncurkan serangan gabungan udara yang paling masif sepanjang perang. Rusia menghujani Ukraina menggunakan 298 drone dan 60 rudal. Serangan ini menyasar berbagai kota besar termasuk Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Ternopil, hingga Zhytomyr. Serangan ini menewaskan 12 orang, 3 diantaranya anak-anak dan sekitar 60 lainnya terluka. Ukraina mengeklaim telah menembak jatuh 266 drone dan 45 rudal dari total 367 unit yang digunakan Rusia. Tetapi gelombang serangan tetap menghasilkan kerusakan luas dan korban jiwa. Ukraina tidak tinggal diam. Dalam operasi balasan yang tergolong spektakuler dan sangat presisi, militer Ukraina meluncurkan serangan drone berskala besar ke pangkalan udara strategis milik Rusia. Operasi ini menargetkan 4 lapangan udara militer yang tersebar sangat jauh dari garis depan, termasuk di wilayah Irkutsk di Siberia, Murmansk di lingkar Arktik, Yazan, dan Ivanovo. Operasi mengerahkan drone jenis First Person View atau FPV yang diselundupkan ke wilayah Rusia secara rahasia dengan menggunakan truk bermuatan kabin kayu bergerak. Ukraina berhasil menyerang 41 pesawat militer strategis Rusia, termasuk Tu-95Bir, Tu-22 Backfire, dan Jet A-50 Mainstay. Serangan yang diberi nama Operasi Jaring Laba-Laba ini merupakan hasil perencanaan selama 18 bulan. Jika klaim Ukraina benar, kerugian Rusia diperkirakan mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar 114 triliun rupiah. Kerugian ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga sangat strategis. Hilangnya puluhan pesawat pengebom nuklir dan pesawat komando akan mengganggu kemampuan Rusia dalam meluncurkan serangan rudal jarak jauh terhadap kota-kota Ukraina.
Di lain sisi, Rusia mengeklaim telah mencegat 95 drone Ukraina dalam waktu 4 jam dan 12 drone lainnya berhasil dicegat sebelum mencapai Moskwa. Drone dan rudal hipersonik telah mengubah cara berperang di dunia modern. Dari serangan Hamas ke Houthi ke Israel, perlombaan drone di Asia Selatan antara India dan Pakistan, hingga konflik besar Rusia-Ukraina, teknologi ini menjadi senjata strategis yang mengoptimalkan dampak serangan dan mengurangi risiko korban manusia. Simak berita-berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.